becoming a man, scorned and beaten and died, but raised up from the dead in glorious day. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound his glorious name. Ini rahasia Tuhan, lama tersembunyi dari umatnya, sekarang disingkapkan. Kemuliaan Kristus bagi kita, Ia telah menjelma, mengosongkan diri jadi manusia, dihina didera, mati tapi bangkit di hari mulia. Dialah yang kami beritakan, tak tertandingi, mulia Kau Tuhan. Dialah yang kami beritakan, semua mari agungkan namanya. Di dalamku, ialah harapanku, harapan mulia. Dengan hikmat Tuhan, kami ajar mereka supaya jadi dewasa. Kristus takkan gagal, kita pulang. Sekarang kita kerja sesuai kuasanya, beritakan Kristus. Dialah yang kami beritakan, tak tertandingi, mulia Kau Tuhan. Dialah yang kami beritakan, semua mari agungkan namanya. Dialah yang kami beritakan, tak tertandingi, mulia Kau Tuhan. Dialah yang kami beritakan, semua mari agungkan namanya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 25 Juli 2021, masuk pada minggu biasa yang ke-12.
Adapun ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ramos Simbanjutak sebagai pelayan firman. Dan kiranya ibadah minggu ini membawa berkat bagi kehidupan beriman kita. Untuk itu, jemaat sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk saat teduh sejenak, berdoa di dalam hati. Saat teduh selesai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepadanya dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita, mari kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 7, bait yang pertama dan ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Nas pembimbing. Dengarlah nas pembimbing dalam ibadah minggu ini. Kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 yang saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, supaya kamu sepikir. Demikian nas pembimbing dalam ibadah minggu ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali pujian dari GKJ
dan ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan. Pengakuan dosa. Firman Tuhan berkata, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setia-Mu, dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 37A, bait yang pertama dan 2. Batu karang yang teguh. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24 yang bunyinya demikian. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Law Power. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Allah, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Petunjuk hidup baru. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup di dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, mari kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang 34 dan 35. Injil Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Firman Tuhan berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati. dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu belajar akan firman-Mu. Tuhan tolonglah supaya kami semakin mengerti sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan persatukan dengan Tuhan sendiri melalui karya Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa dalam surga, bantu kami ketika kami belajar firman Tuhan saat ini, supaya sungguh ada hal-hal yang baru merupakan berkat Tuhan yang kami dapatkan ketika kami mendengar firman ini. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, agar hamba boleh menjadi alat di tangan-Mu, menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Yeremia, pasal 23 ayat 1 dan 6. Ya, Yeremia 23 ayat 1 dan 6. Kalau sudah mendapatkan, saya akan bacakan bagi kita semua dan Bapak, Ibu, dan Saudara mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dan dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka,
Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu dan selamat pagi buat Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada hadir di gereja ini ataupun di mana saja Bapak, Ibu, dan Saudara berada, di rumah atau di mana yang menyaksikan ibadah saat ini dari Gereja Pouk Dasana Indah. Ya, tema kita hari ini adalah dipersatukan di dalam Kristus. Ya, mari kita coba menyimak dan memperhatikan dan mengikutinya supaya sungguh-sungguh kita tidak terdistract dengan hal-hal lain, ya. Nah, ketika kita saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, Indonesia sebenarnya menurut saya dalam kondisi darurat, ya. Entah Anda setuju atau tidak, tetapi menurut saya darurat. Kenapa saya sebut darurat? Apakah karena pandemik COVID-19 ini yang membuat Indonesia pernah menjadi negara pertama, nomor 1 paling banyak korbannya dan juga korban jiwanya? Apakah itu? Menurut saya memang itu hal yang mengerikan dan saya turut prihatin dengan kondisi tersebut. Tetapi yang sebenarnya ada yang lebih, sebenarnya kita harus cermati karena ini bisa kalau tidak ditangani segera, ini benar-benar, ini darurat sekali. Yaitu apa? Bahwa akhir-akhir ini sudah sering terjadi gejala-gejala disintegrasi bangsa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan memakai banyak jalur masalahnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Misalnya jalur agama. Kita tahu organisasi apa yang baru-baru ini dibekukan oleh pemerintah. Kenapa mereka dibekukan? Karena mereka, ya, maaf, banyak menyusup ke pemerintahan, banyak menyusup ke konteks akademisi dan lain sebagainya. Kemudian jalur ideologi. Artinya apa? Nah, orang-orang yang tadi banyak mengajarkan di kampus-kampus untuk menarik atau merubah paradigma para mahasiswa atau akademisi itu untuk melihat bahwa Pancasila ini salah. Ya, baru hari ini saya lihat ada satu YouTube dari Rudy S. Kamil, ya, kalau nggak salah. Ada seorang mahasiswi dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Dia membuat satu video yang mengatakan akibat Pancasila maka Indonesia tidak bisa menangani COVID ini. Lah, ini memang sangat lucu sekali. Apa hubungannya ideologi negara dengan pemberantasan COVID? Jadi apakah negara-negara lain yang tidak punya ideologi Pancasila yang sama dengan kita juga salah? Ya, itu karena apa dia mampu berkata, mahasiswi loh. Kalau mungkin anak SD, anak SMP, SMA mungkin masih bisa kita mengerti. Tapi ini mahasiswi, ya.
paradigmanya sudah digrogoti untuk memperlihatkan kepada dia Pancasila itu adalah ideologi yang salah. Kemudian jalur kesehatan. Kemarin Dr. Lois ya Pak ya, dengan santainya mengatakan nggak ada COVID, itu hanya ini, itu ini apa segala macam. Dengan akhirnya mau mengatakan kalian percaya karena kalian bodoh. Saya ini dokter paling pintar sedunia, kan gitu. Dan banyak hal lainnya, saudara. Inilah disintegrasi, inilah yang perlu kita cermati. Karena apa? Sebenarnya kita ini satu bangsa yang utuh. Tapi keutuhan itu sudah rusak karena adanya orang-orang yang di atas sana dengan sengaja menyebarkan virus-virus disintegrasi kepada banyak bangsa kita. Nah, kalau kita hubungkan sekarang, bagaimana sebenarnya kondisi bangsa Israel pada Yeremia 23 ayat 1 sampai 6? Kondisi bangsa Israel pada saat itu menunjukkan bahwa bangsa Israel disebut sebagai domba gembalaan Tuhan. Mereka sedang berada di pembuangan, yaitu di kerajaan Babel. Karena apa? Karena mereka dihukum Tuhan, dicerai-beraikan Tuhan. Karena apa? Karena perilaku mereka yang salah. Dan perilaku mereka yang salah itu menurut Tuhan karena kesalahan para pemimpin yang disebut sebagai gembala-gembala mereka. Ya. Berarti apa? Para pemimpin atau gembala tidak memberikan edukasi, contoh yang benar bagaimana hidup di hadapan Tuhan, hidup sebagai umat Tuhan. Untuk itu, hukuman Tuhan bukan hanya bangsa Israel dicerai-beraikan, tapi ada hukuman khusus kepada para pemimpin atau para gembala ini. Tetapi sesudah mengatakan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menunjukkan belas kasihannya dengan apa? Dia mengatakan dia akan mengembalikan seluruh umatnya ke padang gembalaannya. Yang sudah tercerai-berai itu dia kumpulkan kembali untuk dibawa ke tanah perjanjian. Dan diakhiri di ayat 5 dan 6 bahwa Tuhan akan hadir dari tunas Daud sebagai raja, sebagai gembala agung bagi bangsa Israel. Nah, itulah kondisi pada saat itu. Tentu bagi bangsa Israel berada di tanah pembuangan adalah satu pukulan yang sangat berat. Karena apa? Mereka selama ini percaya sebagai umat milik Tuhan. Ya, punya hak istimewa. Dan karena itu mereka tidak mungkin dihukum Tuhan dengan sekian lama. Tapi ternyata Tuhan menghukum mereka ke tanah Babel. Walaupun di sana kehidupan bangsa Israel bukan menjadi kehidupan sebagai orang yang tertawan, tidak. Mereka hidup normal. Ya. Itu juga karena kasih Tuhan. Ya. Dan kita perlu ingat sesudah kembali ke tanah perjanjian dari pembuangan itu, mulai saat itu bangsa Israel menjadi bangsa yang benar-benar fanatik dengan agamanya. Ya, ya kita bisa lihat kefanatikan para orang Farisi, orang Saduki dan lain sebagainya. Itu karena mereka ingin memegang ketat firman Tuhan yang mereka terima dari Musa. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di bawah tema dipersatukan di dalam Kristus ini, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, dipersatukan di dalam Kristus itu berarti Tuhanlah yang berinisiatif menyatukan bangsanya, bangsa Israel, umatnya, kita, melalui apa? Melalui karya salib Kristus Yesus. Jadi inisiatif Tuhan untuk menyatukan, mengembalikan bangsanya, artinya menyatukan diri Allah dengan manusia yang percaya. Ini melalui karya Kristus. Dan penyatuan itu, inisiatif itu juga karena kasih. Natur Allah, sifat Allah yang benar-benar maha kasih. Oleh sebab itu, dengan inisiatif Allah yang penuh kasih, kita bisa melihat
betapa istimewanya orang percaya, sebagaimana istimewanya bangsa Israel. Kenapa? Mari kita baca dari Zakaria 2 ayat 8, Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Zakaria 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenal bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Coba bayangkan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Bagaimana sikap kita secara pribadi terhadap biji mata kita yang 2 biji ini. Sikap kita pasti benar-benar melakukan proteksi. Karena apa? Sedikit aja ada benda masuk sekian milimeter besarnya, itu akan membuat ketidaknyamanan di bola mata. Membuat diri kita terganggu. Kalau demikian apa yang kita lakukan? Kita mungkin akan mencuci bola mata kita dengan insto dan lain sebagainya. Kita menjaganya dengan betul-betul memakai kacamata yang gelap ketika kita berada di dalam suasana yang begitu terik, begitu cahayanya, intensitasnya begitu besar, dan lain sebagainya. Jadi ingatlah bahwa ketika kita dipersatukan, itu inisiatif Tuhan karena Yesus Kristus, karena kasih-Nya, sebab kita adalah biji matanya. Kemudian yang kedua, kita dipersatukan di dalam Kristus, karena itu Tuhan Yesus hadir sebagai gembala agung bagi orang percaya, bagi kita. Ya, sama seperti Tuhan Yesus dinubuatkan hadir dari tunas Daud. Dan disebutkan di dalam Yeremia tadi, dia sebagai raja adalah raja yang bijaksana. Dan dalam kebijaksanaannya, Tuhan Yesus akan menghadirkan keadilan dan kebenaran. Karena dia adalah sumber keadilan, sumber kebenaran, sumber kebijaksanaan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam hidup kita sehari-hari, ingatlah, dunia ini adalah dunia yang tidak adil. Jangan harapkan dunia akan memberikan kita keadilan. Karena tetap keadilan atau kebenaran yang hakiki itu bagi manusia, bagi dunia ini adalah sesuatu yang utopia. Sesuatu yang hanya boleh disebutkan sebagai hayalan, boleh juga disebutkan sebagai idealis, tapi yang tidak akan pernah tercapai. Begitu, ya. Sama juga dengan kebijaksanaan. Nah, oleh sebab itu kalau kita tahu bahwa kebijaksanaan, keadilan, dan kebenaran sumbernya dari Allah, untuk apa kita mencari tempat lain, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kemudian yang ketiga, dipersatukan dalam Kristus itu berarti kita sebagai orang percaya hidup dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus, akan menjalani hidup tentram, bebas tekanan, dan kita bisa berkembang sesuai dengan talenta kita. Nah, tentu kalimat ini sepertinya adalah kalimat yang tidak cocok dengan kondisi saat ini. Karena apa? Kita tahu ini adalah suasana yang benar-benar tidak nyaman bagi kita. Suasana yang begitu membuat sebagian orang ketakutan, sebagian orang menderita, sebagian orang kena penyakit, sebagian orang bahkan minta maaf kehilangan nyawa di jalan, di lorong-lorong rumah sakit dan lain sebagainya. Kondisi yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan apa yang saya katakan dalam poin 3 ini, hidup tentram, bebas tekanan, berkembang, suatu yang bagaikan jauh panggang dari api. Ya, karena jauh panggang dari api, maka apa yang kita panggang akan tidak pernah masak. Jadi sesuatu yang mana mungkin. Apakah demikian Bapak, Ibu, dan Saudara?
Nah, disinilah kita harus tahu. Saya akan bacakan Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14, demikian firman-Nya. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa sih arti Immanuel? Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Oleh sebab itu, kalau saya katakan hidup dalam kesatuan dengan Kristus adalah hidup yang penuh ketentraman, bebas tekanan berkembang. Sementara kondisi realita fakta seperti bertolak belakang. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan sebagai orang percaya maka segala penderitaan akan lenyap dari kehidupan kita. Dia tidak pernah. Dia tidak pernah. Tapi dia menjanjikan apapun yang kita sedang hadapi, dia bersama kita. Itulah Immanuel itu. Jadi ada seorang yang pernah bermimpi, ya. Ketika itu dia berjalan di tepi pantai. Kita tahu tepi pantai yang penuh pasir, dan pasirnya itu kena basah oleh air laut. Ketika kita berjalan pasti ada muncul jejak. Dan di dalam mimpinya itu dia yakin bahwa dia berjalan berdua. Ya, berdua dengan Tuhan Yesus. Jadi sepanjang perjalanan dia bercakap-cakap, dan terkadang Bapak, Ibu, dan Saudara, dia melihat ke belakang. Dan sepanjang yang dia lihat ke belakang itu, dia melihat dua pasang telapak kaki di atas pasir yang basah itu. Berarti apa? Dia memang dirinya dan Tuhan Yesus masih berjalan. Nah, ketika terus berjalan dan mereka sampai ke daerah yang berbatu dan lain sebagainya dan penuh dengan duri, walaupun tetap ada pasirnya, dia kembali melihat ke belakang. Dan apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah hanya satu pasang kaki di situ yang tercetak di pasir-pasir basah itu. Lalu dia seakan tersadar, tadi ada dua pasang, berarti dua orang berjalan. Sekarang kenapa cuma satu pasang jejak kaki di atas pasir itu? Sementara dia yakin tetap ada Yesus di sampingnya. Lalu dia bertanya, Tuhan, kenapa ketika aku tadi memandang yang pertama ke belakang, masih ada dua jejak kaki, dua pasang jejak kaki, yaitu jejak kaki saya dan jejak kaki Engkau ya Tuhan. Dan sekarang ketika jalan yang seperti ini, aku melihat cuma ada satu jejak kaki. Jejak kaki siapakah itu Tuhan? Lalu Tuhan menjawab dia, itu adalah jejak kakiku. Loh, kalau begitu aku kemana? Kenapa jejak kakiku tidak ada? Lalu Tuhan menjawab, pada saat engkau tidak melihat jejak kakimu, saat itu aku sedang menggendong kamu. Ini dia. Ini sudah banyak dilukis dengan judul Footprints Step, ya. Atau juga ada nyanyiannya. Ini adalah suatu kesaksian dan memang nyata di dalam sepanjang sejarah kehidupan orang percaya bahwa Tuhan menggendong kita, Tuhan bersama kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Tidak. Tapi ketika ada badai, Tuhan ada di situ. Nah, ada satu inisiasi, ini di suku Indian Amerika. Jadi inisiasi ini atau upacara pengesahan seorang anak remaja sebagai, kalau disahkan lewat tes itu, dia akan sebagai seorang warrior sejati. Ya, kalau pada zaman itu jadi pejuang sejati itu udah hebat gitu ya. Jadi
tes apa yang harus dilewati seorang anak remaja ini? Dia pada mulai jam 6 sore atau pada mulai matahari terbenam, dia harus masuk ke dalam hutan di sisi yang sebelah, kemudian keluar di sisi yang lain pada pagi hari. Jadi sekitar 12 jam. Dia hanya dibekali oleh orang tuanya satu pisau saja. Coba bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Anak remaja, ya walaupun hidupnya biasa dengan alam, tetapi kali ini dia sendiri harus melewati dalam kegelapan tanpa ada sumber cahaya, kecuali cahaya dari bulan atau bintang-bintang, yang juga mungkin terhalang oleh lebatnya hutan. Tapi mau nggak mau, karena kalau tidak begitu dia tidak lolos tes dan tidak bisa jadi warrior sejati. Lalu langkah demi langkah dia lakukan, tetap hatinya takut sekali. Karena apa? Ada saja dia suara-suara yang aneh dia dengar, dan dia juga harus hati-hati supaya dia tidak jatuh ke dalam lubang, atau dia juga harus hati-hati untuk tidak disergap oleh binatang buas dan lain sebagainya. Singkat cerita, akhirnya menjelang pagi, dia lihat, wah, itu adalah batas hutan yang aku harus lewati. Dan ketika aku melewati itu, berarti aku sudah sah jadi warrior. Singkat cerita, dia begitu sampai di pinggir hutan, dan dia keluar dari hutan itu, dia rasakan kelegaan, dan saking leganya, dia menoleh ke hutan itu. Ya kadang-kadang kita ketika melewati satu cobaan dan setelah lega kita suka melihat ya. Artinya kita coba memikirkan, merefleksikan gimana sih saya dulu. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Apa yang dia lihat, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yang dia lihat adalah dalam jarak berapa puluh meter, 10, 15, 20 meter, ternyata ayahnya selalu mengikutinya dari belakang. Karena ayahnya harus menjaga anaknya untuk tidak tewas dalam inisiasi itu. Tapi dia nggak tahu. Itu dia. Sama seperti kita kadang-kadang dalam pandemi ini kita nggak tahu Tuhan di mana. Tapi Tuhan ada di situ. Tuhan itu Immanuel. Jadi berserahlah. Saya mengatakan ini bukan saya tidak berempati kepada saudara-saudara yang sakit, yang sedang bergumul, bergulat tentang antara hidup dan mati. Bukan, tetapi ingatlah, kalau masalah, minta maaf, kalau masalah ujung hidup ini, tidak usah ada pandemik, mau kapanpun, mau senang kita, Tuhan mau ambil tiba-tiba bisa kan? Tapi yang masalah bagi kita, bagaimana ketika kita dalam hidup ini, berespon terhadap anugerah Tuhan, itu yang penting. Ya. Nah, oleh sebab itu di akhir daripada khotbah ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada yang perlu kita perhatikan sesuai dengan pesan firman ini. Ada 6 poin yang saya sampaikan pesan ya. Ini pesan singkat dan harus kita ingat. Yang pertama adalah bahwa sebagai orang percaya, hidup kita harus supaya tidak tersesat. Karena apa? Anda dengan mudah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang di rumah, coba aja Anda tekan beberapa tombol, Anda bisa pindah ke channel yang isinya menyesatkan Anda. Yang mungkin isinya mengatakan, ngapain kamu percaya sama orang yang sudah mati, yang tergantung pakai kolor saja, tergantung di kayu salib. Dia aja mati, bagaimana dia bisa menyelamatkan kamu? Seperti itu. Pokoknya hal-hal yang membuat goncangan iman Anda. Tapi hati-hati supaya Anda tidak tersesat. Kemudian yang kedua, hati-hatilah ketika kita memilih pemimpin atau teman. Sangat hati-hati. Ya, karena apa? Kalau pemimpin yang salah kita pilih, ya kalau orang Medan bilang, hajab kita. Karena apa? Kita bisa tersesat sama seperti Yeremia tadi. Pemimpinnya salah, maka yang dipimpin juga pasti akan ikut salah. Atau makanya jangan berteman dengan orang-orang yang tidak sejalan, tidak seiman, atau kalau tidak seiman mungkin masih bisa, tapi yang hatinya cenderung melakukan kefasikan. Jangan.
Karena kita bisa menjadi Low power. mengikut kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, janganlah Anda menjadi penyesat karena hukumannya besar sekali. Kemudian yang keempat, hiduplah bersyukur. Karena dengan bersyukur, maka kesenangan hati, kebahagiaan dari Tuhan itu ada hadir. Kita bersyukur berarti apa? Wah, kita masih bisa hidup menikmati anugerah Tuhan. Dan kalau Anda hidupnya bahagia, Anda merasa bahagia, kalau dikaitkan dengan imun, maka imun Anda akan naik. Dan imun itu sangat berguna untuk melawan virus ini. Kemudian yang kelima, janganlah Anda hidup dengan ketakutan. Ya, jangan dengan ketakutan. Ibaratnya Bapak, Ibu, dan Saudara, Anda pernah menyaksikan seekor ikan yang ada di dalam akuarium? Walaupun akuariumnya kecil, saya juga punya ikan cupang itu kecil tempatnya, tapi dia bebas mau berenang ke atas ke bawah, mau apa segala macam. Sepanjang apa? Sepanjang dia di dalam air. Coba bayangkan ketika dia loncat keluar dari air, apa yang terjadi? Dia akan mati. Makanya kalau Anda hidupnya tidak mau ketakutan, janganlah lepaskan hidupmu dari keterikatan dengan Tuhan Yesus. Itu yang keenam. Ya, jadi 6 hal ini ingat. Ya. Dan yang paling penting adalah jangan lepaskan hidupmu dari keterikatan dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda sudah terikat sama seperti ikan yang loncat, dia mau, gua bebas ngapain, gua terikat dengan air ini, nggak ada gunanya. Loncat dia, tiba dia di darat, yang terjadi megap. Udah megap, nggak ada oksigen, game point, mati. Demikian kalau kita hidup terlepas dari Tuhan Yesus, iman kita pasti mati. Ya, jadi ingat bahwa hidup kita sudah dipersatukan dengan Tuhan, jangan dikotak-katik lagi. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita merespon firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 256 ayat 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu berjalan bersama. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita tunggu firman-Nya berubah, menyatakan kasih-Nya. Kita tunggu firman-Nya berubah, menyatakan kasih-Nya. Masuk di dalam doa respon firman Tuhan disertai dengan doa syafaat, dan doa syafaatnya kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa kami ini sudah dipersatukan dengan Tuhan melalui karya salib Tuhan Yesus, dengan pengorbanan nyawa dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami harus menghargai karya tersebut dengan hidup berespons sesuai dengan firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa dalam surga,
Berkati seluruh jemaat Pouk Dasana Indah, supaya setiap jemaat dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan Low power. ibadah secara online atau juga yang sedang di dalam ruangan ini, dalam gereja, kami semua boleh menjadi orang-orang yang semakin mengerti bagaimana kami harus hidup berespons dengan Tuhan dalam konteks kami sudah bersatu dengan Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu kami terus memohon, hadirlah Roh Kudus di dalam hidup kami, pimpinlah kami, dan buatlah kami peka terhadap pimpinan suara Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kami adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa dalam surga, di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan, Engkau tahu bagaimana susahnya banyaknya orang-orang yang menderita karena pandemik ini, bukan hanya karena sisi kesehatan mereka, tetapi dari sisi ekonomi mereka, dari sisi pekerjaan mereka, dari sisi banyak hal Tuhan. Tolonglah Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk semua kami yang sedang bergumul, semua jemaat-Mu tentang perekonomian mereka. Ada mungkin sudah di PHK, ada mungkin bisnisnya hampir bangkrut, ingin mencari pekerjaan baru, ingin mendapat pendidikan lebih baik untuk anak-anak kami yang mau mencari pasangan hidup, para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak yang sedang sekolah, atau ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan memberkati mereka. Apapun sedang mereka hadapi permasalahan saat ini, Tuhan beri kekuatan, beri keyakinan pada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel. Terima kasih Bapa dalam surga, dan saat ini kami secara khusus berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit dan juga sedang mengalami pemulihan. Sakit apapun itu, mungkin karena berdampak karena COVID atau sakit-sakit yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Rosnauli Tondang, untuk Bapak Galingging, untuk Bapak Panatua Yunus Marpaung, untuk Bapak dan Ibu Kusnadi dan anak Dio Divengka, untuk Bapak Eko Budianto, untuk keluarga Bapak Agustus Rajasa, untuk keluarga Bapak Richard Rajasa, untuk Bapak Johan dan Ibu Serli, anak dari Ibu Warsih, untuk Bapak dan Ibu Irianto, untuk Ibu Wiwi dan Ibu Teti, kakak dan adik dari Ibu Penatua Tri Suwarni. Tuhan, mohon semua yang mereka bergumul dengan kesakitan mereka, atau mungkin yang sedang saat ini benar-benar bergumul antara hidup dan mati, yang kami juga tidak tahu. Tuhan, tolong Bapak, beri kekuatan, beri kesembuhan kepada setiap anak-anak Tuhan yang namanya sudah kami sebut ataupun yang belum kami sebut. Tolonglah Bapak, dan jagai kami semua Tuhan, supaya sungguh kami yang masih sehat benar-benar juga menjalankan kehidupan dengan memperhatikan bagaimana protokol kesehatan yang harus kami jalankan. Tolonglah Bapak, kasihani jemaat, seluruh jemaat gereja Pouk ini Tuhan. Kami juga berdoa kiranya kesembuhan dari Tuhan hadir bagi mereka, sehingga kami semua boleh menyaksikan bahwa Tuhan benar-benar berintervensi dengan kasih karunia-Mu kepada setiap kami, setiap jemaat yang sedang menderita karena sakit mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun berdasarkan kelahiran mereka atau juga karena ulang tahun pernikahan mereka. Untuk anak Gevariel Banu Kristianto yang berulang tahun tanggal 19 Juli. Untuk Ibu Elin Purba tanggal 23 Juli. Untuk Saudari Immanueli Sirait tanggal 25 Juli. Untuk Ibu Yuli Enarsi tanggal 25 Juli. Tuhan, kiranya mereka yang baru saja bertambah usia 1 tahun, Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan kepada mereka satu keyakinan untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan semata. Supaya semua hal-hal yang ada di sekeliling mereka tidak membuat mereka gentar untuk tetap menjalankan hidup bersama Tuhan.
Kami juga berdoa untuk Bapak Julius Matasa dan Ibu Ruth Batan yang tanggal 20 Juli berulang tahun pernikahan mereka. Tuhan berkati supaya keluarga ini terus menjadikan Kristus Yesus sebagai kepala rumah tangga mereka. Supaya mereka semakin bertambah usia pernikahan, semakin menjadi pasangan yang takut Tuhan dan boleh menjadi teladan di tengah-tengah keluarga atau di dalam gereja ini juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program pelayanan majelis dan komisi, untuk program pelayanan BP POK, PGI, PGIW Banten, dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, tolonglah Bapak, supaya orang-orang yang ingin memecah belah bangsa, yang memanfaatkan penderitaan masyarakat bangsa dan negara pada saat ini demi kepentingan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, hentikan usaha mereka. Supaya sungguh mereka boleh kembali ke jalan Tuhan. Mereka boleh sadar akan kesalahan mereka dan tidak mereka lakukan lagi. Tolonglah Bapak. Demikian juga Tuhan, berilah hikmat bijaksana kepada Presiden Jokowi di dalam menyikapi respons dari masyarakat dari ujung barat sampai ujung timur Tuhan. Tentang masalah PPKM ini Tuhan. Supaya tidak ada orang jahat yang memanfaatkan kondisi ini lagi Tuhan. Tolonglah Bapak, kasihani bangsa ini. Dan kiranya kami juga berdoa supaya vaksin ini boleh terus berjalan dengan baik dan vaksinnya boleh terjaga. Dan orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia semakin sadar untuk segera mendaftarkan diri untuk memvaksin diri. Supaya dalam waktu 1 tahun ini kami boleh mencapai sekian 70%, 80%, dan kami bisa menciptakan herd immunity di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami yakin percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Dan Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Dan kami akan berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajar doa para muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada kitab 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 149, bait yang pertama dan 2. Ucap syukur pada Tuhan. Kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagimu. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang murah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagimu. Jemaat Tuhan, marilah
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tiada putusnya kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kasih berkat dan anugerah Tuhan yang senantiasa melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan rasa syukur kami bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami, yang senantiasa memberikan segala apa yang boleh kami pinta dan doakan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan persembahan kami, agar melalui persembahan ini kami boleh menguatkan kehidupan kami di dalam syukur kami kepadamu Tuhan, dan melakukan ibadah-ibadah kami, syukur kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan 4. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami cari, ini turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mengasihi-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingatlah bahwa kita sudah dipersatukan di dalam Kristus, ya, dan kita menjadi keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, jagalah hidupmu supaya ikatan itu jangan lepas. Dan sebab itu jangan pernah takut dan gentar dalam kondisi ini. Karena apa? Tuhan selalu beserta dengan kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
dan saudara silakan duduk. Ibadah kita selesai saat teduh. Selamat hari Minggu. Kristus di dalamku, Dialah harapanku, harapan mulia. Dengan hikmat Tuhan, kami ajar mereka supaya jadi dewasa. Kristus takkan gagal, Dia nanti kembali untuk bawa kita pulang. Sekarang kita kerja sesuai kuasa-Nya, beritakan Kristus, Dialah yang kami beritakan. Tak tertandingi mulia Kau Tuhan, Dialah yang kami beritakan. Semua mari agungkan nama-Nya. Dialah yang kami beritakan. Tak tertandingi mulia Kau Tuhan, Dialah yang kami beritakan.